Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini di kesempatan 3 Ramadan 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 15 April 2021. Kembali kita bersama dalam kajian kitab Ru'yatullah karya dari Syekh Dr. Mustafa Mahmud, dan tema kita tentu saja masih tetap seperti kemarin, yakni mencari Tuhan. Dan tentu saja kajian ini bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampingan Indramayu. Acara ini disebarluaskan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carampingan, dan Pondok Pesantren Carampingan saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat MTS, MA, dan SMK. Adapun untuk tata cara pendaftarannya bisa dilihat dari running tag yang ada dalam layar ini. Dan Sobat Hima TV, acara ini juga berlangsung setiap hari dari pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan baik, kita langsung saja bergabung bersama dengan Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian kita pada hari ini di 3 Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Mencari Tuhan. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan tentang keesaan Tuhan, ya. Lanjutannya. Lalu aku kembali dan aku tampil di belakang itu semuanya. Aku perkenalkan kepadamu dan ku katakan kepadamu, semua ini adalah ciptaanku dan ku serahkan kepadamu untuk mengurusnya. Semua sebagai amanah. Itu semua sebagai amanah untukmu. Selanjutnya, orang yang telah kuberi kepercayaan akan mengembalikan amanah kepadaku. Untuk itu, jujurlah kepadaku dan kembalikanlah semua itu kepadaku, sehingga engkau benar-benar menjaga perjanjian. Firman Tuhan, wa man aufa bima ahada alaihi Allahu fasayu'tihi ajran azima. Ada yang baca alaihillahu, ada yang baca alaihullahu. Beda hafaz dengan waras. Yang enak mana? Yang enak yang alaihillahu, ya, yang sudah terbiasa kita, daripada alaihullahu. Artinya, siapapun yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan diberi pahala yang besar. Juga firman Allah, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Toha ayat 15. Artinya, telah kuberikan perjanjian kepada Adam sebelum itu, kemudian dia lupa dan tidak kami temukan dia punya tekad yang kuat. Walam najid lahu azma. Wahai hambaku, segala sesuatu kucipta untukmu. Bagaimana mungkin aku merelakan dirimu mencintai sesuatu?
Wahai hambaku, segala sesuatu kucipta untukmu. Bagaimana mungkin aku merelakan dirimu mencintai sesuatu? Engkau sekarang, engkau kularang bergantung terhadap sesuatu. Karena aku cemburu kepadamu, aku tidak rela engkau mencintai sesuatu, sekalipun surga. Sekalipun surga, sekalipun engkau mencintainya, aku mencintaimu untukku sendiri, supaya engkau bersamaku, tidak di mana dan tidak bagaimana. Aku menciptamu sesuai replika, satu tunggal, mendengar, melihat, berkehendak, berbicara, dan engkau kucipta layak untuk menjadi tempat tampilanku, asmaku, dan wadah kepedulianku. Engkau menjadi tempat pandanganku. Tidak ada tirai terkembang di antara aku dan engkau. Engkau berada di sampingku. Tidak ada batas yang memisah antara aku dan engkau. Wahai hambaku, antara aku dan engkau tidak ada antara. Antara aku dan engkau tidak ada antara. Aku lebih dekat daripada dirimu sendiri. Tataplah aku. Sesungguhnya aku suka menatapi dirimu. Itu tentang keesaan Tuhan. Oke, kita baca teks bahasa Arabnya. Undur i'lam anna abdul amin ala alayya huwa alladhi radda siwaya ilayya. Undur ilayya, lihatlah kepadaku, wahai hambaku, lihatlah kepadaku, atau lihatlah aku, kaifa ujri al-qismah, bagaimana aku membagikan rezeki, pernasiban. Taro al-ata wal mana, engkau melihat dua hal, aku memberi atau aku menolak. Ismaini, kedua-duanya adalah isimku, asmaku. Lita'arrufi alaika, supaya engkau mengenali aku. Ya abdu, wahai Tuhan, wahai hambaku, ra'aitani qabla dunya, engkau dulu sudah pernah melihat aku sebelum engkau terlahir di dunia ini. Wa arafta man arafta, dan engkau betul-betul kenal siapa yang engkau lihat. Wa huwa alladhi ilahi tasir, yaitu yang menjadi tempat kembali segala sesuatu. Tsumma khalaqtu lakal asya'a, kemudian aku ciptakan segala sesuatu untuk dirimu. Tsumma khalaqtu lakal asya'a, kemudian aku ciptakan
segala sesuatu untuk dirimu. Wa asdaltuha hijaban, lalu ku kembangkan sebagai hijab alaika, atas dirimu. Thumma hajabtuka, kemudian aku hijab dirimu, aku tutupi dirimu, binafsika, dengan dirimu sendiri. Hajabtuka binufusil akharina, dan ku hijab engkau dengan diri orang-orang lain. Wa ja'altu kulla syai'in yad'uka ila nafsihi, kemudian aku jadikan segala sesuatu akan memanggil kamu untuk kepentingan dirinya sendiri. Wa yahjibu anni, dan menjadi hijab terhadap aku. Tsuma'udtu, dan aku kembali. Fabadautu min khalfiha, lalu aku tampil. Halaman 21 awal ujung 21 itu ini. Iya. Fabadautu min khalfiha, lalu aku tampil dari belakangnya. Jami'an, semua itu. Wa ta'arraftu ilaika, dan aku perkenalkan kepadamu. Wa qultu laka, dan aku katakan kepadamu, inni khaliquha, akulah sang penciptanya. Kulluha, semuanya. Wa inni akhlaftuka 'alaiha, dan aku serahkan kepadamu untuk mengurusnya, dan aku jadikan engkau khalifahnya untuk mengurusnya. Wa inni akhlaftuka 'alaiha wa innaha amanatun 'indaka, dan itu semuanya adalah sebagai amanah di atas pundakmu. Wa 'alal amin, bagi seorang hamba yang terpercaya, an yaruddal amanata, pasti akan mengembalikan amanah itu. Fahalla saddaqtani wa radadta kulla syai'in ilayya, ketika engkau percaya kepadaku, engkau kembalikan semuanya kepadaku. Wa hafidhal ahda, dan engkau menjaga perjanjian. Firman Tuhan, wa man awfa bima ahada alaihi Allahu fasayutihi ajran 'azima. Artinya, barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan diberi pahala yang besar. Lalu firman Allah juga, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu asma, dan kami telah janjikan kepada Adam dulu sebelum di dunia ini, fanasiya walam najid azma, tetapi dia lupa dan tidak kami temukan dia punya tekad yang kuat.
innama nahaituka an ta'alluqi bi syai'in ghiratan 'alaika, semata-mata aku melarangmu bergantung kepada apapun adalah karena aku cemburu kepadamu. Wahai hambaku, ya abdu, la ardaka li syai'in, aku tidak rela engkau mencintai apapun, hatta walau kana jannah, sekalipun surga yang kau cintai. Walau raditah anda, sekalipun benar-benar engkau cintai. Faqad khalaftuka li wa qad khalaqtuka li, aku menciptakanmu itu hanya untuk aku. Litakuna indi, supaya engkau selalu bersamaku. Inda la inda wa haitsu la haitsu, tidak di mana dan tidak bagaimana. Khalaqtuka ala surati, aku menciptamu sesuai dengan replika. Wahidan fardan sami'an basiran muridan mutakalliman, satu esa, mendengar, melihat, berkehendak, berbicara. Waja'altuka qabilan litajalliyati asma'i, dan kuciptakan kau layak menjadi tempat tampilan asma-asmaku. La hududa mahallan li'inayati, dan sebagai tempat inayatku. Anta mandari, engkau adalah tempat pandanganku. La sutura musaddalatan baini wa bainaka, tidak ada tabir terkembang antara aku dan engkau. Ya abdu, laisa baini wa bainaka bainun, antara aku dan engkau tidak ada antara. Ana aqrabu ilaika min nafsika, aku lebih dekat daripada dirimu sendiri. Ana aqrabu ilaika min nutqika, aku lebih dekat daripada ucapanmu. Fandur ilayya fa inni uhibbu an andura ilaika, lihatlah aku karena aku sangat senang melihat dirimu. Makasih. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV, kajian hari kedua pada Ramadan kali ini untuk kitab Ra'aitullah dalam tema mencari Tuhan, dan pada hari ini kita masih berkutat tentang keesaan Tuhan. Baru saja tadi dibahas atau dibaca oleh Buya dari halaman 20 sampai 21, dan itu pokok intinya adalah masih tentang keesaan Tuhan. Untuk selanjutnya tentu saja kita langsung bergabung dengan teman-teman yang saat ini ada di virtual untuk berdialog secara khusus. Barangkali ada hal yang mau didiskusikan dengan Buya Syakur tentang hal yang baru saja disampaikan pada diskusi siang hari ini. Baik, kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk sama-sama berdiskusi dari apa yang sudah didiskusikan atau disampaikan oleh Buya pada siang hari ini. Yang pertama ini saya akan mencoba untuk bergabung dengan siapa ini? Pak Noval ya, Pak Noval dari Malang. Assalamualaikum Pak Noval. Iya.
Iya, Pak Noval, hari ini kita masih berbicara tentang keesaan Tuhan dalam tema mencari Tuhan. Barangkali ada hal yang mau disampaikan ke Buya tentang apa yang tadi dibacakan oleh Buya. Silakan, Pak Noval. Ya, ini sebetulnya saya mau ada pertanyaan Pak Abkar, tapi lain hal ya Pak Abkar, boleh kan? Ya, silakan, silakan. Ya, ya sebenarnya sudah lama sekali ini. Kalau di masyarakat kita kan kandungan dalam makanan ya Pak Abkar. Kandungan dalam makanan itu banyak tersebar bahwa misalnya di dalam zat-zat kimia itu ada yang mengandung babi kandungannya misalnya. Sebentar Pak Noval, sebentar. Artikulasinya agak kurang jelas ini. Oh, Sebentar. Suaranya Iya. kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Iya, ini, iya. ya. oh iya iya. Iya. Nah. Ya. Sekarang gimana Pak Abkar? Nah, ini coba Iya. Oke. diulang lagi Ya. dari awal. Oke, ini Pak Abkar. Dalam kita memakan makanan itu kan harus ada kandungan harus halal gitu ya Pak Abkar ya. Mm-mm. Oke. Sedangkan ini banyak sekali beredar ya timbul tenggelam ya beredar makanan yang mengandung misalnya bahan kimia ini ada kandungan babinya gitu, ada kandungannya. Pun dalam obat-obatan juga begitu, ada kandungan kimia yang mengandung babi gitu. Mm-mm. Itu beredarnya itu kadang muncul, kadang tenggelam gitu, Pak Abdar. Iya, iya. Misalnya dalam makanan kemasan atau apa. Nah, kita ini masyarakat gimana? Sedangkan ada di situ tercantum ada izin BPOM-nya, Pak. Iya. MUI, halal Betul. MUI, gitu. Nah, kita sebagai Muslim ini bagaimana menyikapinya, gitu. Iya. Oh iya, salam apa? Saya juga belum dengan Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Iya, saya Nopal dari Kota Malang, Buya. Iya, iya. Iya, ya. Demikian, Buya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar makanan halal, Bu ya. Dimana pada saat ini kan selalu beredar makanan itu mengandung zat kimia yang kemudian makanan-makanan itu disinyalir mengandung babi. Tapi kemudian muncul rame, hilang lagi, muncul lagi, dan kemudian di situ juga ada label BP POM, kemudian juga MUI dan menghalalkan. Ini seperti apa sikap kita sebagai Muslim, Bu ya? Ya, kalau saya bersikap sebagai warga negara yang baik, apapun stempel di atas produk yang tulisannya halal, Ya. menurut MUI ya saya percaya aja. Serahkan semuanya. Adapun ternyata ada babinya, itu bukan salah saya. Bonus. Ya, Tuhan tidak akan menghukum saya kan saya nggak tahu kok. Ini janji Allah kan, la junaha alaikum fima akhtatum. Iya, iya. Allah tidak akan mencatat sebagai dosa ketika engkau melakukan kesalahan karena nggak tahu. Iya. Nah, lalu apakah saya disalahkan saya berikan kepercayaan kepada pemerintah? Ya enggak juga kan. Ya kalau tidak nggak percaya pemerintah mau percaya sama siapa di negeri ini? Ya kan begitu. Lalu salah siapa? Ya itulah saya tidak mau masuk intervensi apakah itu ada suap atau tidak. Saya tidak menduga bahwa MUI bisa disuap ya. Iya. Artinya oleh produser gitu, tolong deh dibikin halal aja nih kan. Yang saya kira saya nggak percaya kalau para ulama itu bisa disuap kok. Ya, jadi ya saya percaya aja lah. Ya silakan nikmati yang enak-enak. Nanti yang dosa siapa? Ya mereka yang berdosa. Itu aja kan lebih nyaman jadi. Ya begitu aja Pak Novel saya kira. Iya, saya kira. Terima kasih, Buya. Iya. Baik, terima kasih. Saya kira jelas Pak Nopal ya bagaimana sikap Buya secara pribadi, dan saya kira sikap Buya ini mewakili semua kita gitu. Sebagai warga Indonesia yang baik, ya apa yang sudah ada label di itu ya sudah kita langsung saja gitu. Nggak ada masalah. Baik, Iya. untuk selanjutnya kita ke Pak Dik-Dik ini namanya. Pak Dik-Dik sudah Ada hadir Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik lagi aktivitas atau apa nih ceritanya nih? Pak Dik-Dik, Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gambarnya nggak muncul nih Pak Dik-Dik. Ini
Kenapa? Halo? Pak Afkar, Iya. tidak begitu bagus soalnya ruangan saya tidak begitu. Oh begitu, baik. Ya, Jadi silakan. kelihatan gelap, kelihatan siluetnya aja. Jadi daripada Oke. kelihatan siluetnya lebih bagus kelihatan sama sekali. Baik, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang mau disampaikan nih Pak Dik-Dik? Wilujeng siang Buya, wilujeng saum. Jadi mohon maaf mungkin saya kalau menggunakan bahasa Arabnya tidak begitu fasih, tapi sering kita lihat dan sering kita dengar hampir di semua kesempatan untuk puasa itu bahwa ada ilasyam apa? Farhatani apa? Farhatani al-futur, farhatani ni robi ya Pak. Iya. Ada dua kebahagiaan ketika orang berpuasa. Iya. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Iya. Dikaitkan dengan penjelasan Buya tadi bahwa kita tidak ada batas, bahwa kita layak menjaga tampilan asma-asmanya Allah, bahwa Allah menciptakan kita untuk tetap berada tidak di mana-mana dan tidak bagaimana. Mulai saya mendengar hadis tentang kebahagiaan ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhan itu sejak saya kecil, batin saya tuh agak nggak menerima gitu. Secara psikis saya nggak menerima Buya. Kok kebahagiaan bertemu dengan Tuhan itu disejajarkan dengan kebahagiaan makannya buka gitu. Atas kepenasaran ini saya ingin dapat penjelasan dari Buya bahwa sebetulnya yang dimaksud indal futur itu buka yang bagaimana. Toh kita tidak ada batas, toh kita menyatu dengan Tuhan, toh kita menjadi pantulan daripada tampilan asma-asma Allah. Apakah yang dimaksud dengan futur itu berbuka secara fisik ketika kita makan itu? Apa kita ketika futur itu kan kalau tidak salah Buya pernah kasih jelasan suku katanya dari fataro juga, dari kesucian, bahwa sebetulnya yang dimaksud buka itu adalah terbukanya hijab, pembatas antara kita dengan Allah. Mohon dapat penjelasan itu Buya. Kemudian terkait dengan itu pakai istilah buka ketika makan itu, kalau kata buka dalam bahasa kita umumnya, membuka itu kan di awal kita baca buku, membuka buku, kita masuk ke rumah membuka pintu. Tetapi ketika berpuasa kok kita pakai istilah buka itu justru di akhir perjalanan puasa. Iya. Jangan-jangan gitu saya menduga, nggak tahu bagaimana penjelasan Buya, jangan-jangan saya menduga istilah buka itu justru terbukanya hijab atau batas antara kita dengan Tuhan. Itu saja Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu kalimat farhatani Buya dari masalah buka ini gimana Buya? Iya. Jadi gini, artinya sudah barang tentu ya semua akan merasakan satu hari sehari yang kita tidak makan tidak minum, kayak apa laparnya, kayak apa hausnya, melihat makanan, seneng nggak? Senang. Itu kesenangan fisik kan, kebahagiaan fisik. Orang lagi kelaparan dapat makanan, kayak apa bahagianya. Saya kira itu adalah tidak perlu pembuktian, semua orang akan merasakannya. Itu skala kecil, tapi kebahagiaannya itu adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi artinya dua kegembiraan yang tidak berimbang lah. Yang kesenangan makan seberapa sih? Tiap hari juga kita makan ya segitu-gitu aja kan. Kalau kesenangan ketemu sama Allah kan kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke lah, perbandingan itu anggap saja hanya untuk mendekatkan pemikiran kita tentang kebahagiaan bertemu ya, bertemu makanan dengan bertemu Tuhan. Kemudian buka itu kan karena bahasa Indonesia yang kurang vokabuleri ya. Kitanya kan iftar. Di sananya kan namanya
di kitanya kan jadi buka. Iya. Kita kan kurang bahasa. Di Inggris bilangnya breakfast, makan pagi. Inggrisnya bilangnya lunch, kitanya makan siang. Inggrisnya dinner, kitanya makan malam. Ya makan aja semuanya kan. Ya kurang bahasa sih. Makan pagi, makan siang, makan gitu. Maksudnya iftar, al-qadha, al-asha, ya itu semacam itulah. Rumah makan, rumah sakit, rumah jompo, ya rumah semua kan gitu. Padahal sudah ada temanya masing-masing. Saya kira begitu. Jadi saya kira ya berbuka puasa itu dalam artian ya bukan membuka sesuatu, tetapi ya makanlah maksudnya mah. Kita mesti ketahui bahwa Tuhan mencipta kita dengan tangannya sendiri, biyadaihi. Manusia dicipta sebagai replika, ya, ala surat ya. Replika itu apa ya? Miniatur lah, ya kan? Replik itu miniatur sebagai tampilan Tuhan. Dan engkau yang itu adalah bukan jasadmu itu, bukan engkau adalah engkau, dan kutipkan di dalamnya adalah rohku. Dan jasadmu itu kuciptakan sebagai hijab untuk kamu. Kemudian apa saja segala sesuatu, makanan, minuman, pakaian, rumah, makhluk yang lain kuciptakan sebagai hijab kepadamu. Jadi hakikatnya kamu adalah bukan jasad itu, ya kan begitu. Nah, segala sesuatu di alam dunia ini adalah sebagai tabir, penutup, sehingga engkau tidak mampu melihatku. Nah, ketika seseorang itu tidak makan dan tidak minum, berarti dia melawan nafsunya. Nafsunya ingin makan, dia lawan. Nafsunya ingin kawin, ingin bersanggama, dilawan karena dia sedang berpuasa. Mau tidur ngantuk, dilawan semuanya. Jadi tuntutan hawa nafsu semua dilawan. Nah, ketika dia sedang melakukan perlawanan itulah, maka rohani dia sedang tampil menatap Tuhannya. Itu menjadi persoalannya. Ya, jadi artinya bahwa kita tampil rohani kita ini betul-betul menguasai, bisa mengatur diri kita. Pada saat itulah kita betul-betul sebagai makhluk yang rohani. Makanya dalam hadis lagi, kullu amal ibni adam lahu illa shoma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Apapun kebaikan-kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, ya, tetapi hanya satu, ketika engkau berpuasa, maka itu adalah untuk aku, dan pasti akan aku bayar kamu. Karena pada saat berpuasa itu rohani kita muncul sangat kokoh sekali, sehingga kita dalam keadaan puasa kita mengontrol segala-galanya, dan disitulah rohani kita muncul sebagai indikator-indikatornya. Coba kita lihat orang sedang berpuasa pada detik ya, kok kepedulian sosial kita tinggi banget sih. Sepertinya kita tidak rela ada orang lapar. Sebagian harta kita bagikan kepada tetangga yang tidak punya beras. Iya kan? Ya, kenapa seperti itu? Kemudian orang yang berpuasa kan tentunya dahaga kan, tentunya lapar kan, tenaganya lemes enggak? Capek, ngantuk. Tapi kenapa di malam hari Anda bisa sholat 21 rakaat?
setelah itu baca Quran hujan 12 malam. Coba sekali-kali Anda coba, Anda tidak puasa, tiap malam bisa nggak sholat 23 rakaat? Setelah itu baca Quran sampai jam 12 malam, bisa ketika tidak puasa. Di situ ada sesuatu. Disitulah kita manai bahwa engkau sedang melihat Tuhanmu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dik-Dik yang sudah memberikan satu, katakanlah, sharing pertanyaan tentang parhatani dari lapat itu. Kita sekarang ke Malaysia, dan di Malaysia di sana sudah ada Pak Hermes Ibrahim. Ya. Assalamualaikum Pak Hermes. Lama nih udah ketemu. Mohon di-touch dulu untuk unmute-nya. Ya. Ini alhamdulillah baru sembuh katanya. Alhamdulillah. Sebentar Pak Hermes masih. Oke, ya silakan sekarang. Ada Suara. nanya soal semangat. Ya. Suara. Aja udah comeback balik melihat ini acara kajian-kajian ini. Halo. Halo, ya. Silakan Pak Hermes untuk yang mau disampaikan ke Buya. Ya. Mic-nya agak didekatkan, Bang. Suaranya kurang keras. Iya, suaranya agak kurang naik. Ya. Yang Sudah. slow sini. Ya. Ya. Sini. Oke, baik sudah. Sudah Ya. terdengar. Kapan? Bisa. Silakan Pak Hermes. Ada lah, itu aja lah ya. Nggak ada soalan. Oh, nggak ada gitu. soalan. Hanya ingin Ya, saya hello saja. Ya udah. Ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih. Ini informasi dari nggak tahu temannya atau siapa, katanya baru sembuh beliau ini Iya. dari. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan. Insya Allah sehat terus Pak Hermes Ibrahim ya. Amin. Oke, dari Malaysia kita kembali ke tanah air dan saya ke Pak Jojo dulu ya, Pak Jojo. Oh iya, udah lama nih Pak Jojo. Pak Jojo nih. Iya, Nah, Pak Jojo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afkar. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Ya, Apa kabar Buya? waalaikumsalam. Kangen juga saya sudah lama nggak nongol di malam karena ada banyak kegiatan. Masih di tempat aktivitas nih Pak Jojo. Masih Pak, Iya. saya WFH Pak, bekerja dari rumah WFH. dan sekaligus Iya. ada kesempatan bisa berjumpa Buya di siang hari karena kalau malam sudah kayaknya berkurang kesempatannya. Ya, baik silakan yang mau disampaikan Pak Jojo. Baik, mungkin saya ada 3 pertanyaan Buya. Saya mohon pendapat saja, mungkin petua sekaligus. Pertama, terkait dengan keesaan Tuhan ya, Buya. Apa yang membedakan keesaan Tuhan dengan keberagaman keyakinan yang ada saat ini sesuai terminologi keesaan tersebut ya? Maksudnya keesaan Tuhan terhadap agama, keyakinan masing-masing. Dari sisi terminologinya bagaimana melihatnya, itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana kaitannya dengan keesaan itu dengan ketauhidan yang di dalam keyakinan yang diyakini kita gitu ya. Terus yang terakhir ini mungkin terkait dengan puasa, dan ini yang sering saya lakukan dan saya sering dapat komentar gitu ya. Jadi terkait dengan perjalanan ketika bulan puasa Ramadan, saya sering tidak mengambil keringanan dalam berpuasa Buya, sehingga saya laksanakan berpuasa baik di perjalanan maupun di tempat tujuan perjalanan itu selama puasa Ramadan, sehingga saya kadang-kadang suka mungkin dikomplain sama teman-teman, lu kamu tuh bodoh sudah keringanan, kenapa kamu ambil? Bagi saya bukan bodohnya, bagi saya adalah psikologi ketika kita berpuasa di waktu yang tidak Ramadan, sehingga secara psikologis kan berbeda Bu ya, sehingga saya mengambil sikap
tetap saya puasa walaupun mungkin jam-jam buka sama puasanya saya sesuaikan dengan situasionalnya saat itu. Saya kira gitu Bu, dari saya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira 3 poin yang disampaikan Pak Jojo tentang keesahan Tuhan yang kita percaya dan keesahan pada keyakinan-keyakinan lain. Yang pertama pemahaman keyakinan ya. Menurut keberagaman keyakinan orang lain, agama kan banyak ya. Bukan hanya Islam aja, banyak agama besar, malah Islam bukan agama terbesar ya. Yang terbesar kan agama Buddha, yang kedua agama Katolik, Protestan dan sebagainya. Nomor Islam yang ketiga kok. Ya. Yang keempat malah Islam itu. Jadi bukan mayoritas dunia, di Indonesia mayoritas gitu. Jadi mereka juga meyakini keesahan Tuhan. Banyak agama-agama lain juga keesahan Tuhan. Tapi kan makna keesahan kan pada persepsi yang berbeda. Ya, dia kita hormati sajalah. Ya, kita tidak usah menyalahkan persepsi orang lain. Jadi kita beragama begini ya. Oke lah, saya beragama Islam. Ibaratnya saya punya istri, istri saya cantik, saya cintai, saya urusi, saya bahagiakan. Saya beragama Islam, saya cintai, saya yakin agama yang benar. Tetapi kan tidak mesti harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Ya, kita beragama Islam, silakan yang baik, laksanakan, cintailah, amalkan semuanya, tapi jangan menyalah-nyalahkan agama orang lain. Masa kamu istrinya cantik Pak Afkar, ya sudah terima kasih, silakan urusin, tapi jangan jelek-jelek istri saya, istri kamu jelek. Ya, beragama itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Makanya kita hormati saja. Yang penting bahwa terminologi ketuhanan yang Maha Esa dalam ini adalah multi interpretasi. Ya, bisa ditafsirkan oleh semua agama. Agama apapun yang mengklaim Tuhannya Esa, ya silakan tinggal di negeri ini. Karena kita dasarnya kan bukan agama, kita kan berketuhanan. Negara kita ini negara bertuhan, bukan beragama. Jadi bukan negara agama, tapi agama bertuhan. Nah, kamu bertuhan, ya silakan tinggal di sini. Ya kan gitu. Tuhannya Esa enggak? Ya Esa lah. Ya udah, kita mesti percaya karena yang beragama menyatakan Esa. Nah, ya, jadi kita harus mempercayai, harus menghormati bahwa Tuhan saya 3, tapi hakikatnya tiga itu adalah Esa. Ya sudah, kita terima aja. Ya, sehingga keesaan dalam agama kita sendiri juga, awas, ada banyak persepsi juga. Selama ini kita beranggapan bahwa Esa Tuhan kita ini itu satu. Ya, berapa Tuhanmu? 1. Berarti Esa, ya Esa, ya udahlah. Kalau Anda mengatakan Tuhanmu 1 dan 1 adalah Esa, ya sudahlah. Tapi bagi persepsi saya, mengesakan Tuhan itu hanya bukan sekedar sebatas bilangannya 1. Dan satunya Tuhan itu bukan 1 matematika. Kalau 1 matematika adalah bisa dibagi 2 menjadi setengah, bisa dibagi 4 menjadi 1/4. Ya kan begitu. Bisa dibagi 1 miliar, kan bisa saja 1/1 miliar, ada bilangannya. Tetapi Tuhan itu adalah bukan Tuhan matematika. Kaisar adalah suatu kebulatan yang tidak terbagi-bagi, yang tidak terpisah-pisah. Jadi artinya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Yang menciptakan alam adalah Tuhan, yang kita cinta adalah Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, yang menentukan adalah Tuhan, yang kita cinta adalah Tuhan. Ketika semuanya Tuhan, itulah namanya mana? Keesaan yang sesungguhnya. Kita bekerja untuk Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita bertemu Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita dari Tuhan, kita sedang bekerja untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itulah Esa, itu artinya manunggal segala sesuatu yang terserba Tuhan. Itu kan berbeda artinya, bukan bilangannya. Iya kan? Jadi artinya orang mengatakan Tuhannya Esa, tapi dia masih takut sama atasannya. Lah, yang kau takuti hanya Tuhanmu. Kalau ada yang kau takuti selain Tuhanmu, berarti atasanmu Tuhanmu juga kalau begitu. Yang kau cinta adalah Tuhanmu. Kalau kau masih mencintai istrimu, ya berarti istrimu itu Tuhanmu juga.
Itu makna keesaan yang kita maknai dalam akidah semacam kita ini. Ini keesaan dalam segala halnya. Ini mungkin perlu dijelaskan panjang lebar ya, tapi saya kira cukup. Tapi kemudian yang ketiga bahwa Pak Jojo memilih tidak berbuka dalam perjalanan. Pertimbangannya saya tangkap males bayarnya. Ya kan. Tetapi juga itu bisa dimaklumi lah, males bayarnya. Tetapi juga ada alasan kedua, orang memilih tidak berbuka puasa. Karena pertimbangannya begini. Argumentasi atau dalil syariat membolehkan orang bepergian itu puasa, ya apa namanya, ila ilmangkana maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar dalam Al-Qur'annya, kecuali orang itu dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan sakit, maka silakan dihitung di hari yang lain, dibayar pada hari yang lain. Apa argumentasinya? Menghindari adanya dua kepenatan berkumpul, penat perjalanan dan penat puasa, lelah perjalanan dan lelah puasa. Maka yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki memberatkan kamu, Allah menghendaki supaya kamu mendapat keringanan, ya. Terlalu berat berjalan puasa. Nah, ketika ayat ini turun pada abad ke-7, bayangkan belum ada kereta api, belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada motor, hanya dua, naik onta atau jalan kaki. Dari Mekah ke Madinah, padang pasir, kayak apa lelahnya perjalanan kaki itu. Nah, tetapi sekarang dari Jakarta ke Indramayu naik BMW seri 7 yang nyaman dengan lagu-lagu slownya, dengan AC-nya, ya seperti ombak banyu mobilnya kan. Dia di mana lelahnya? Kita tidur lelap kok, apalagi jadi supir duduknya di belakang. Apakah itu menjadi alasan? Nah, itu ada sebagian pertimbangan. Nah, kita lain kok, kecuali kalau perjalanannya jalan kaki, ya kan, naik kuda atau capek. Ini kalau ini makanin, malah akhirnya menjadi pertanyaan umum. Sekarang orang ke Jakarta naik BMW seri 7 atau Baby Benz seri 600 ke Jakarta, dengan orang mencangkul di sawah, mana yang lebih capek? Mencangkul di sawah seharian, dijemur punggungnya, bergelut dengan tanah, mencangkul di sawah, atau tukang beca menggoes becanya di siang hari segitu panasnya. Mana yang lebih capek? Orang kerja di sawah atau orang pergi ke Jakarta naik Cirebon Express? Di sawah. Kalau orang berjalan karena capek boleh tidak puasa, kalau orang kerja di sawah Lebih boleh harusnya. Nah, ini para ulamanya kan masih bertahan, tetap bukan alasan. Yang boleh berbuka itu boleh tidak puasa hanya dua alasannya, sakit dan bepergian. Kerja kan tidak bepergian. Saya kira otaknya di mana, tapi tetap aja semacam itu. Ketika saya bikin makanan untuk ngasih makan kuli pacul di sawah di siang hari, saya dicemokan orang kayak geblek katanya. Iya, masa ngasih makan orang bulan puasa? Jadi gimana? Saya belum menemukan satu ulama pun yang memfatwakan bahwa pekerja keras bulan puasa boleh makan. Belum ada. Sebetulnya ada, dulu pernah Syekh Muhammad Abduh di Mesir, ya, orang sangat moderat sekali. Tetapi fatwanya ternyata tidak dipublikasikan karena ideologi yang berbeda. Dulu sangat moderat sekali Syekh Muhammad Abduh itu, Syekh Muhammad Saltut itu. Sekarang kan Al-Azhar sudah bergeser, jadi tidak diterbitkan bukunya, tidak difatwakan, jadi tetap harus puasa. Jadi gimana? Ya sampai sepingsannya, bayangkan sampai merangkak bulannya harus puasa sampai mati. Begitu agama kita. Ya kita nggak tahu lah. Ya kan bisa saja. Ini kan lagi musim apa namanya? Dia lagi apa? Lagi musim panen, gimana ya sih, gimana kan orang masa nggak dipanen kan bisa hancur. Ya udahlah nggak puasa.
nanti dibayarnya di hari lain disempatkan, seharusnya demikian. Nah sampai sekarang juga MUI belum mengeluarkan fatwa kan, nggak ada yang berani kan, ya berani nggak tukang beca kuli pacul demi untuk. Nah ini saya khawatirnya begini Pak Jojo, saya mengkhawatirkan kalau kita tetap berkeras seperti itu, nanti ada kesimpulan bagi mereka kalau begitu agama Islam hanya cocok untuk orang-orang yang kaya, orang miskin seperti kami tidak pas masuk agama Islam karena sangat menderita sekali. Itu yang saya khawatirkan. Ya, itu sebenarnya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih penjelasannya Buya, dan demikian Pak Jojo untuk 3 pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Buya. Kembali saya rasa ke virtual lagi, sebelum nanti saya juga akan mengajak dialog dengan Sobat Hima TV yang saat ini ada di studio. Dan saya akan bergabung dengan Mbak Mira Syahda. Mira Syahda, Assalamualaikum Ibu Mira Syahda. Ibu Mira Syahda, Assalamualaikum. Mohon dibantu untuk di-unmute dulu, atau di-touch dulu unmute-nya. Gambarnya udah kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya mana nih, Mbak? Atau Bu? Mira Syahda. Mira Syahda. Oh iya. Iya, udah. Di mana ini, Bu? Saya di Jati Asih, Bekasi. Oh iya. Iya. Ya. Silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Silakan Ibu Mira. Ya saya mau bertanya Bu ya. Ayah saya itu umurnya 84 tahun. Tapi beliau masih ingin berpuasa. Nah, karena saya melihat kondisi ayah saya yang sudah tua, saya melarangnya berpuasa. Itu gimana Bu ya? Yang melarangnya maksudnya? Iya. Hukum yang melarangnya ya? Ya, betul. Baik. Karena saya merasa udah tua ya, dan memang beliau secara kesehatan kita ukur sendiri ya, misalnya gula darahnya, kolesterol, tensi itu masih baik. Cuma saya ngeliat fisik ayah saya tuh udah enggak seperti apa ya, berat badannya juga enggak normal gitu, di bawah 45 gitu untuk orang tua menurut saya. Itu gimana ya Bu ya? Oke, iya. Iya. Begini Bu Mira Syahda ya. Mira Syahda. Betul, Mira Syahda. Ya, dari Jati Asih, Bekasi. Ya, Jati Asih, Bekasi. Informasi dalam Al-Quran itu ada dispensasi untuk orang yang sakit dan bepergian karena maridon awala safarin. 2 penyebab ada dispensasi orang boleh puasa. Yang ketiga, yang berpuasa ini dia nanti harus membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Jadi setiap hari dia berkewajiban membayar fidyah untuk satu orang miskin. Tetapi nanti di hari yang lain ya, setelah dia sudah tidak dalam perjalanan di bulan puasa atau setelah sakitnya sembuh, nanti di bulan lain dia membayar. Itu. Kemudian yang ketiga ada lagi walladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang tidak mampu. Maksudnya apa? Udah jompo ya, usia udah 84 tahun. Jadi statusnya ayah Ibu Mira Syahda ini bukan sakit dan bukan orang bepergian, tetapi yang tidak punya kemampuan karena faktor usia. Nah itu hanya membayar fidyah, tidak mengkodok ya, mengkodok puasanya karena sudah sepuh. Akan tetapi ini dia harus membayar fidyah. Satu, makan orang miskin. Berapa ukuran makanannya? Standarnya tidak bisa ditetapkan secara generalis. Rupanya pemerintah putuskan 100.000, nggak bisa, karena itu sangat subjektif sekali. Ya, dari mana ngukurnya? Ngukurnya adalah dari kemampuan pribadi masing-masing. Kalau dia tukang beca, udah sepuh nggak bisa puasa, dan dia orang miskin, makannya warteg, sekali makan 15.000, maka fidyahnya itu 15.000 sesuai dengan kemampuan dia.
Kalau dia orang kaya biasa makan di hotel Mandarin yang 500.000, ya berarti ya fidyahnya ya seukuran makannya dia. Jadi makanan yang apa namanya, yang dikonsumsi oleh sendiri. Kalau makannya Pak Afkar berapa sehari? 15.000. Ya udah, ketika Anda sakit Anda silakan makan, tapi bayar fidyah 15.000 ukuran warteg. Tetapi tambah lagi, ketika orang yang sudah jompo itu ingin tatawu, faman tatawa fa khairul lahu, maka boleh dia menambah, bukan 1 orang makan ya, tapi 5 sampai 10 orang dan seterusnya. Uang ada, udah deh saya fidyahnya jangan 1 orang dong, kita uang ada aja buat 5 orang dah. Itu terima kasih, Tuhan berterima kasih. Seharusnya kita wajibnya masih makan 1 orang, kita 5 orang karena kita uang ada, terima kasih. Akan tetapi ditambah lagi, wa antasumu khairul lakum. Coba kita coba dulu puasa, karena bagaimanapun usia ini terkadang dengan puasa lebih baik, karena puasa itu sebagai detoksifikasi. Dicoba saja dulu, ternyata enaknya dibandingkan. Kalau semua enak silakan puasa lebih baik. Tetapi kalau sebenarnya dia puasa 1 hari ternyata ya menurun kesehatannya, ya udahlah, berarti dia sudah uzur ya. Tapi kalau dicoba ternyata dia lebih sehat, karena usia tua itu kan udah kolesterol, ya mungkin tensi, mungkin juga apa namanya asam urat, ya kan, mungkin juga gula banyak kan. Nah itu kan karena faktor usia juga. Nah, salah satunya detoksifikasinya itu kalau dia memang kena penyakit diabetes dan sebagainya, penyakit degeneratif semacam itu. Nah, satunya kemarin adalah detoksifikasinya itu dengan puasa. Jadi wa antasumu khairul lakum, dicoba puasa aja dulu, kuatnya seberapa. Nah, kalau ternyata dia kalau lebih enak, ya sudah, Allah menjanjikan puasa lebih baik. Kalau nggak bisa, ya sudah, berarti dia sudah bebas, sudah perlu berpuasa. Apalagi usianya udah 84 tahun Bu ya. 40 udah berat sekali. Saya masih puasa karena saya masih muda, saya baru 73 kok Bu. Masih puasa. Dan saya masih bisa ngaji lagi ya. Alhamdulillah masih bisa bekerja lagi. Nah, semacam itu. Jadi, tetapi nanti untuk menentukan harus ada kepastian dulu, jangan menurut kira-kira pribadi. Nanti Pak Afkar enak aja, saya sakit. Nah, ada rekomendasi dari pihak yang berkompetens, yang punya kompetensi. Artinya ada surat keterangan dokter bahwa kata dokter sebaiknya Anda jangan puasa. Karena nanti kalau puasa nanti akan menyebabkan ini. Kalau dokter bilang bisa puasa aja dulu dah gitu, ya sudah. Jadi, nah tetapi nanti ada persyaratannya, nanyanya kepada dokter yang beragama Islam Bu. Karena bagaimanapun bukan membeda-bedakan agama, bukan. Tapi kalau bukan non Muslim dokternya itu, karena dia tidak mengerti tentang hikmah puasa, bisa saja menganggap ringan, udah nggak usah puasa kan gitu. Jadi pada dokternya dokter Muslim, dan dia menyatakan atas keputusan setelah diperiksa tensinya, diperiksa gula darahnya, diperiksa kolesterolnya, waduh ibu ini baiknya puasa, karena satu-satunya cara untuk menurunkan tensi, untuk kolesterol itu dengan berpuasa, detoksifikasi. Jadi bagaimana? Puasa saja. Ini lagi, waduh ini bahaya Bu, ibu ini tensinya tinggi. Kalau tensi itu nggak boleh puasa, nanti bisa naik ya. Harus dalam keadaan stabil, kenyang sekali juga nggak boleh, lapar juga nggak boleh, tensi mas banyak istirahat. Jadi kata dokter menang nggak usah puasa, sudah ikuti, sudah kita percaya keterangan dokter atau lebih pasti daripada angan-angan kita sendiri. Tetapi syaratnya dokternya harus dokter Muslim supaya tidak meringankan lah, tidak gegabah gitu. Saya kira seperti itulah ya, mudah-mudahan. Tapi untuk logika saya 68 itu sudah betul-betul payah nih Bu, udah tua banget ya sudah bisa lanjut. Tapi lebih baik itu saja supaya secara syariat bisa dibenarkan, minta surat keterangan dari dokter bahwa bagaimana berkonsultasi dengan dokter. Kata dokter, kalau kata dokternya puasa silakan puasa, kalau kata dokternya
nggak usah lah Bu, kesian dah. Nah sudah kita bersama dokter itu secara syariat harus ada argumentasi yang pasti. Terima kasih, kita aja Bu. Terima kasih. Baik, demikian untuk Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Mira Syada dari Jati Asih maaf, di Bekasi sana. Untuk pertanyaan sudah dijelaskan oleh Buya. Oke, seperti yang saya janjikan tadi bahwa tadi kita sudah ke beberapa virtual dan sekarang saya kembali ke forum, ke studio ini. Barangkali ada yang mau disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Ya, dengan siapa? Ya, dengan Pak Haji Fuad. Silakan Pak Haji. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sebetulnya ini sangat menarik kalau dari kajian di luar dari makna keesaan tadi ya, bahwa mengesahkan Tuhan itu ternyata bentuk sikap dari kita sendiri, pengakuan bahwa Allah itu segalanya. Dari makna yang lain juga banyak, tetapi baru kali ini saya bisa mendapatkan keterangan mengesahkan Tuhan itu begini caranya. Segala-galanya. You are my everything. Betul. Itu baru saya dapat dari kajian ini Bu ya, terus terang. Dulu pernah kita ngaji juga tahun 2015, tetapi kok sekarang ada keterangan lain. Ini yang saya sangat mencerahkan sekali gitu loh, ternyata itu. Mungkin nanti ada lagi nih mengesahkan Tuhan, pengertiannya apa lagi? Barangkali masih disimpan Buya ini. Tetapi itu yang saya sangat senang sekali, sangat mencerahkan sekali. Ternyata diksi-diksi dalam ilmu ketauhidan itu oleh Buya dibedah tuntas menurut saya. Jadi akhirnya timbul bahwa keyakinan kita itu akan teraplikasikan ini loh makna dasarnya, ini loh hakikatnya, sehingga secara otomatis tidak perlu mencari jawaban, tapi bentuk satu perasaan sudah masuk dengan makna yang diterangkan Buya gitu. Nggak usah berpikir panjang. Ini yang saya rasakan itu jadi Buya. Jadi nggak perlulah cari makna artinya begini-begini, tetapi ketika sudah memberikan satu bentuk intinya, sarinya ini, maka sudah nggak bentuk lagi pencarian makna, tetapi otomatis masuk ke sana gitu. Itu yang kita rasakan gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa sama mungkin dalam layar. Alhamdulillah. Lalu kemudian ini banyak sekali keterangan-keterangan tadi Buya menerangkan bagaimana orang sakit, bagaimana orang berjalan, bagaimana orang jompo, bagaimana. Nah itu tadi mengatakan juga mungkin ada keterangan lagi, ya puasa, ya fidyah sekaligus. Lebih baik barangkali dalam kondisi apa sama Buya? Kalau ya puasa, yang artinya qada puasa sekaligus fidyah. Dalam kondisi apa kalau ada kejadian semacam ini? Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya ada kondisinya karena yang dikhawatirkan adalah keselamatan bayi, bukan keselamatan dirinya. Dia seorang ibu sedang menyusui anaknya, sedang butuhnya ASI. Ya kalau ibunya puasa, kan susunya pahit. Iya. Nah, kan bisa berbahaya untuk anaknya, otaknya nggak cerdas, kurang nutrisi, kurang protein, kurang vitamin, kurang segala macam kayak gitu. Maka dalam kondisi seperti itu boleh seorang ibu itu tidak puasa. Akan tetapi nanti setelah anaknya sudah berhenti menyusu atau sudah bulan Syawal, ya kan gitu. Nah, dibayar di qada. Tetapi juga selama bulan puasa dia tidak puasa, dia berfidyah. Dia bayar fidyah dan juga dia wajib mengqada. Itu kondisi seperti itu. Akan tetapi ketika orang hamil yang juga sama, kalian dikhawatirkan untuk dirinya karena dia
kena apa, diabetes, dia hamil, ya kan begitu. Kemudian juga sangat mengkhawatirkan yang takutnya keselamatan dirinya, ya, bukan bayinya. Nah, maka dia hanya mengqadha saja, tapi tidak perlu bayar fidyah. Tetapi fidyah juga, tuntutan fidyah hanya 1 hari membayari makannya 1 orang miskin. Faman tatawwa fahuwa khairul lahu. Kalau dia tatawu, sedekah, dibayar 2-3 orang makan, itu lebih baik gitu. Ya, masih begitulah kira-kira. Iya, terima kasih Pak Haji Fuad untuk pertanyaan sudah dijawab oleh Buya, dan saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk yang saat ini ada di live streaming di YouTube untuk Pak Amin di Cimahi ini ya, siang hari ini sudah bergabung. Baik, kita kembali ke virtual karena kita juga masih memiliki waktu yang cukup banyak, saya rasa ada setengah jam ke depan, dan kali ini saya ke Ibu Judis Joni dari Bandung. Assalamualaikum Ibu Judis. Ya, mohon dibantu untuk di-touch dulu unmute-nya. Halo, Ibu Judis. Assalamualaikum. Ya, masih ada kendala nampaknya? Atau gimana? Mohon dibantu untuk di-touch dulu unmute-nya. Kita pindah ke yang lain. Oke, ke Pak Nanang Ruhyat nampaknya yang sudah siap ini nampaknya, langsung atau live saat ini. Assalamualaikum Pak Nanang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Buya. Ya, silakan Pak Nanang untuk hal yang mau disampaikan pada siang hari ini. Ya, ya Buya, mohon bertanya tadi bahwa manusia itu, Allah itu sebenarnya sangat mencintai manusia sebagai hambanya, tapi rupanya ada hijabnya manusia, mungkin nafsu dia. ya. Tapi kita tadi saya bagaimana bisa connecting itu hubungan dengan Allah, katanya dalam sholat, seperti itu salah satunya dalam sholat. Seperti kita punya saluran ketika sholat. Nah, itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah. Kan Allah bilang Allah itu refleksi dari representatif dari manusia. Jadi kalau Allah telinganya kita ada telinganya Allah, Allah mendengar, Allah bicara gitu. Mungkin itu kalau tidak ada penghalang antara manusia dengan Allah ketika berkomunikasi, karena telinganya sudah dipasangkan oleh Allah. Nah, dalam komunikasi misalnya dalam sholat itu kita kan ada komunikasi verbal, ada non verbal begitu. Nah, ketika sholat kita kan baca-bacaan sholat. Mungkin ini yang membedakan antara orang yang dicintai Allah dengan tidak. Ketika dia sholat tuh ada komunikasi Allah dengan manusia tersebut, sehingga begitu selesai sholatnya menjadikan dia menjadi orang yang takwa. Nah, sementara yang tidak berhasil komunikasinya dengan Allah, ya biasa-biasa aja gitu. Bahkan setelah sholat mungkin dia bisa korupsi atau yang lain. Tetapi orang yang sholat koneksi dengan Allah dan itu terhubung, Allah itu bicara dengan hatinya, dengan telinganya manusia tersebut, sehingga dia bisa dekat dengan Allah. Untuk ini saya mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Ya, untuk connect dengan Tuhan itu kan banyak jalurnya ya. Jalur tafakur. Jalur tafakur itu artinya bukan melihat langit kemudian memandangi ngelamun, bukan. Tafakur itu ya termasuk laboratorium. Sudah bereksperimen ya, mencari ilmu pengetahuan, karena bagaimanapun dengan semakin kita mengenali hebatnya ciptaan Allah, kita semakin meyakini kebenaran Allah kok. Ya, apakah bintang, matahari, galaksi, segala macam kita amati, kita simpulkan itu. Itu juga secara psikologis ya. Wa fi anfusihim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annal haq, pada diri kita psikologi tentang marahan, tentang kerinduan, tentang kebencian, tentang dendam, tentang penyakit psikopat dan sebagainya, tentang ingatan dan sebagainya. Itu semua juga alam tersendiri, very sophisticated ya, sangat rumit sekali rumusnya. Sebab kita sadar akan Tuhannya itu. Kemudian aja dengan cara ritual. Ya, ritual itu berbanyak sholat, berzikir, puasa, baca Quran dan sebagainya. Itu juga bisa mencapai ke sana. Tapi ada lagi yang lebih efektif lagi, yaitu ibadah melalui kepedulian sosial, menyantuni anak-anak yatim, orang-orang jompo, orang-orang yang kelaparan, korban bencana alam, kita gotong-gotong mayat bergelimpangan. Itu lebih efektif. Kenapa? Ketika kita melihat orang-orang yang sedang sengsara gitu, kita bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, tapi ada keterharuan, ada kesedihan di hati kita. Itu terkonek. Ya, lebih efektif daripada ibadah-ibadah ritual itu. Ini yang dilupakan orang. Ya, kenapa orang memilih ritual? Karena nggak pakai modal, nggak perlu ngerogoh kocek. Kalau bantu anak yatim kan ngerogoh kocek juga. Itu persoalannya, perlu biaya kan. Ya, mungkin bisa mengurangi kenikmatan kita, mengurangi makan kita berbagi dengan yang lain. Ini menurut pendapat saya pun dan tidak menghinakan orang yang memilih ritual. Mangga silakan ya, atau dengan tafakur silakan, dengan mujahadah, dengan bertapa, itu semuanya. Dan pada akhirnya sesungguhnya nanti ingin saya katakan, sesungguhnya engkau itu sudah pernah melihat aku, kata Tuhan, sebelum engkau lahir di dunia. Engkau tahu siapa yang menciptamu. Dan dulu engkau juga pernah kutanya sebelum kau lahir di dunia. Walaqad asyhadtum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Pernah aku tanya, apakah engkau yakin aku ini Tuhanmu? Lalu engkau pernah mengatakan, kau menjawab, betul, engkau adalah Tuhanku. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Kita waktu dengan Tuhan, apakah engkau yakin aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, ya, engkau Tuhanku. Ingat enggak? Ingat enggak? Lupa. Ini kan sungguhnya mau kenan seperti apa lagi? Allah sangat dekat sekali kok, masih pengen dekat dengan Tuhan. Nah, itu persoalannya. Jadi yang namanya dekat dengan Tuhan itu bukan dekat physically, bukan dekat jarak, tapi dekat rasa, keterharuan kita melihat manusia yang menderita. Ya, kita merasa terawasi oleh Tuhan, sehingga tidak mungkin saya melakukan korupsi, nggak mungkin saya makan uang bansos, ya, karena Tuhan melihatku, memonitorku. Lebih dari CCTV kok Tuhan mah. CCTV itu mengontrol fisiknya saja, kalau Tuhan mengontrol sampai perjalanan hati juga dikontrol. Nah, makanya dikatakan di sini di halaman tentang kesan Tuhan ini kan dikatakan, ya abdu ra'aitani qabla dunya, engkau pernah melihat aku sebelum engkau lahir di dunia ini. Ya, wa arafta man ra'aita, dan engkau kenal betul apa yang kau lihat itu. Wa huwa alladzi ilaihi tasir, dan semuanya akan kembali kepadaku. Dan engkau yakin akulah yang menciptakannya, masih kurang seberapa lagi. Jadi persoalannya yang kita lakukan ini adalah silakan berexercise ya. Kita melatih diri, membersihkan diri. Jadi karena terlalu banyak hijabnya, nafsu kita dijadikan hijab. Kemudian alam semesta, segala materi, segala sesuatu dunia juga pakai hijab. Kemudian makhluk-makhluk yang juga pakai hijab. Jadi kita ini hijab berlapis-lapis. Cobalah kita satu persatu singkirkan hijab itu semuanya, ya. Baru kita akan melihat secara transparan dan transandental ketika semua hijab yang berlapis-lapis itu bisa kita singkirkan. Terima kasih, begitu kira-kira. Oke, untuk Mas Nanang Ruyat, demikian beberapa hal yang sudah disampaikan Buya tentang connecting kepada Allah, dan ada banyak cara untuk bisa ditempuh untuk
berada dalam posisi itu. Kita masih menyisakan waktu untuk beberapa menit ke depan dan saya rasa masih, oh Ibu Yudis nampaknya sudah live ini sekarang. Baik, kita langsung saja ke Bandung. Assalamualaikum Ibu Yudis. Ya, silakan Bu Yudis. Sebentar, masih belum. Nah, ya. Saya lagi nggak di Bandung, makanya udah lama kerindu banget sama Bunda sama Mas Akar semua. saya lagi kedinginan di sini Bu ya. Itu sebabnya di sini puasa 17 jam. Tapi alhamdulillah masih bisa terikuti dengan nyaman gitu. Nah tapi itu tadi kembali lagi sama Buya ada pertanyaan puasa dan ritual ya Buya. Ini juga yang saya ingin tanyakan. Ini Mas Akan nodong banget nih, padahal tahu banget saya mau bertanya ini. Jadi di sini itu kan kadang kan 17 jam itu kalau misalnya kita kelupaan sahur ya Buya ya gitu. Kita ketiduran sahur karena waktunya cuma sebentar banget tuh dari buka ke sahur itu. Iya. Jadi bukanya malam, tuh sahurnya juga malam. Kadang-kadang kebablasan ketiduran, nggak sahur tuh Buya. Jadi berarti 24 jam lebih saya puasa gitu kan. Terus saya kan usianya masih belum uzur-uzur banget ya Buya ya, walaupun ini kesini lagi nengok cucu nih. Terus tapi belum uzur-uzur banget kan, saya harus membayar tuh. Pak boleh nggak fidyah aja gitu loh Buya gitu. Karena Buya bilang tadi menyangkut bahwa bahkan kalau misalnya yang sulit itu memang kita bukan mengerjakan ritualnya, tapi kita juga tidak mengecilkan ritualnya gitu loh Buya. Mohon tanggapan dari Buya, boleh nggak saya fidyah gitu. Gitu, terima kasih Buya. Iya. Ini saat ini di Amerika ya Bu Yudis? Nggak, saya lagi di Jerman. Oh di Jerman. Anak saya baru kan. Iya. Ya gimana kasusnya ini? Ya, tapi sekarang sedang masih bulan April ya, masih spring ya. Masih sedang nyaman masih 17 lah. jam. Enak lagi 17 jam. Ya sangat fluktuatif yang kita keluar pakai baju tipis, dikiranya panas, tengah jalan tiba-tiba dingin datang. Betul. Ini di rumah aja kedinginan nih hari ini 2 derajat. Malah saya pernah musim bulan puasa di Belanda itu bulan Juni, bulan musim panas. Sehingga apa yang terjadi jam 10 baru maghrib, jam 1:30 sudah imsak. Kayak apa, dan saya juga bekerja, saya waktu itu bekerja di pabrik pabrik Blue Band margarin di Belanda itu. Jadi dengan gotong-gotong margarin yang 20 kilo itu sedang puasa jam 9 belum maghrib. Ya hampir-hampir pingsan, tapi saya kuat-kuatkan, alhamdulillah kuat. Nah tetapi kalau seandainya ibu di sana dikuatkan hingga sampai jatuh sakit, maka itu sudah bisa menjadi alasan untuk termasuk bukan orang sakit, bukan orang perjalanan, tapi orang yang sudah tidak mampu berpuasa, yang sudah tidak mampu karena usia lanjut dan sebagainya. Tetapi nanti membayar fidyah. Kalau kita sudah lanjut seperti tadi itu 84 tahun, kita sudah nggak bisa puasa lagi, kita bayar fidyah, tapi juga tidak usah qadha, sudah nggak bisa puasa lagi. Itu waladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah satu orang miskin. Kalau seandainya dia bersedekah lebih banyak lagi ya boleh, silahkan. 4 orang miskin, 5 orang miskin kasih makan. Nah, jadi nanti ukurannya. Tetapi Allah juga mengingatkan bu antasumu khairul lakum, lebih baik puasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Artinya kita suruh mencoba dulu apakah badan saya sehat, malah degeneratif kita akhirnya bisa tertanggulangi, karena itu kepuasan kan detoksifikasi juga. Ya, mengurangi lemak. Semakin sehat. Dicoba aja dulu. Kalau semakin sehat itu terusin puasa. Kalau semakin parah ya udahlah kita makan saja, udah kita pasrahkan sama Allah, bahwa kita bayar fidyah semacam itu. Nah, jadi pada akhirnya nanti kalau sudah di luar kemampuan puasanya sampai 20 jam umpamanya, makin ke kutub utara kan makin ini lagi. Jerman kan masih agak jauh dikit ya. Kalau sudah di Eskimo sana yang mendekati kutub sampai puasanya 20 jam, 22 jam, berarti kita kan hanya 3 jam. Kan banyak malamnya. Nah, ketika sudah di luar kemampuan seseorang karena waktu siangnya terlalu panjang sehingga sangat sulit sekali,
Maka hasil ijtihad para ulama Islam sendiri itu ada 3 opsi. Yang pertama, bagi orang yang sudah mendekati daerah kutub dan malamnya singkat, siang terlalu panjang, itu dianalogikan, dikiaskan dengan negara Islam yang terdekat. Seperti apa? Uzbekistan barangkali ya, Bukhara itu, atau itu satu negara Islam yang terdekat. Yang kedua, dikiaskan atau dianalogikan dengan waktu yang berlaku di Mekah. Jadi kalau di Mekah berbuka, ya silakan orang-orang yang ada di kutub utara ikut berbuka, ikuti orang Mekah. 2. Yang ketiga, ikuti negara yang ada di Khatulistiwa. Negara Indonesia, negara Islam, mayoritas Islam letaknya di Khatulistiwa Indonesia. Jadi ikuti ya, kalau Indonesia sekarang nih Bu ya, kita bukanya jam 5.48 udah buka tuh ya, jam 5, jadi belum sampai jam 6 ini. Nah nanti imsaknya itu jam 4.22 ya, nanti tanggal 17 baru 21 naik lagi nanti ya sampai 20. Nah itu jadi kalau sudah di Indonesia imsak ya di sana ikut imsak, di Indonesia buka. Jadi ada 3 opsi mana yang terbaik. Tapi kalau yang daerah terdekat ya masih banyak juga ya, seperti Jerman itu 17 jam ya, mungkin bisa Bukhara juga 17 sama. 17 jam sih masih nggak apa-apa sih Bu ya, cuman kalau kita nggak sahur nah itu baru apa-apa. Iyalah. Kalau ketidur. Iya, nggak sahur gitu. Iya, ya artinya ya seperti itulah. Ya mungkin sekali-kali kita sering ketiduran juga ya. Ya kalau di Indonesia mah ya, sering kita tidak sahur ya nggak apa-apa karena kita hanya puasanya 12 jam nggak sampai 17 jam. Jadi insya Allah demikian. Jadi artinya dicoba aja dulu. Kalau memang sudah sepernya terasa sakit ya sudah berarti kita masuk ke dalam uzur ya, boleh silakan. Tapi kalau kita tahan sampai maghrib bisa ya udah lanjutkan saja. Silakan kalah menang dicoba saja dulu gitu. Iya, mudah-mudahan kuat lah. Amin. Ya. Insya Allah, makanya senang ada kajian ini Bu ya. Iya, jadi bisa ngabuburit. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu. Terima kasih Mas Afgan. Sama-sama. Saat ini berada di Jerman, namun tetap setia dengan kajian-kajian yang disampaikan Buya. Terima kasih sekali lagi. Saya kira kita masih menyisakan waktu sedikit dan barangkali saya beri kesempatan satu lagi di virtual, namun dengan lebih singkat begitu ya. Dan Mbak Itas saya beri kesempatan siang hari ini. Silakan Mbak Itas dari Gresik, Jawa Timur. Siapa? Nggak tahu siapa sih. Itas Ar. Assalamualaikum Mbak Itas. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Silakan dengan singkat. Begini. Orang itu kalau pengen membebaskan dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Bagaimana? Maaf, diulangi lagi Mbak Itas. Membebaskan diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah, sementara kita masih punya keluarga, punya rekan, dan itu pasti ada tuntutan dan juga kita harus memberi kasih sayang atau perhatian yang secara lebih, apalagi ada yang tuntutannya lebih besar lah. Itu batasan-batasannya antara kebebasan diri untuk membebaskan diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah sama kewajiban kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita itu bagaimana implementasinya? Oke. Iya. Silakan Bu ya. Jadi begini. Ketika kita ngasih makan anak istri, jangan dikatakan itu urusan dunia. Ketika kita sedang sholat, jangan dikatakan itu urusan akhirat. Ini sangat tipis sekali ya. Seperti kulit bawang dibelah 1000 atau kulit telur dibelah 1000. Kalau Shiratal Mustaqim rambut dibelah 7 ya. Artinya sangat tipis sekali. Begini aja lah. Jadi apa saja, apakah kita bekerja di sawah, jadi tukang beca, jadi tukang macul, dagang di pasar, semuanya. Kalau majikan kita ini adalah Allah, semuanya untuk Allah, maka apapun yang kau lakukan adalah ibadah.
Tetapi ketika majikanmu adalah materi, semata-mata bentuk materi, apalagi kamu berdagang di pasar, apa kamu bekerja, sampai ketika kamu sholat pun, ketika puasa pun, karena materi, ya bukan ibadah. Puasa ngemat orang, tahu ngemat, yang pelet tuh, ya, karena cintanya ditolak, lainnya dukun bertindak disuruh puasa kan, ya tetap bukan Allah. Sholat juga, sholatnya pura-pura semuanya. Jadi pada akhirnya yang membedakan kita bekerja untuk Allah, bekerja untuk diri kita sendiri, itulah pembeda mana ibadah dan mana kerja. Mengesahkan Tuhan itu adalah you are my everything. Tidak ada yang kucintai kecuali Engkau. Tidak ada tempat bergantung kecuali Engkau. Tidak ada aku siap berkorban untuk siapapun kecuali hanya untuk kepadamu. Tidak ada yang kucintai kecuali Engkau. Itu namanya mengesahkan Tuhan. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya? Istri kan harus makan, maka kita harus sembah. Bukan begitu. Jadi sekalipun engkau ngasih makan istrimu, anakmu, tetapi itu kan perintah Tuhan secara syariat. Ya berarti engkau melaksanakan perintah Tuhan juga. Begini, malah justru itu malah semakin nyaman ketika kita sudah bisa mengesahkan Tuhan. Ketika saya ngasih makan anak istri saya, dasarnya bukan karena aku mencintai istriku, bukan karena aku minta kesetiaan istriku, semata-mata aku hanya melaksanakan perintah Tuhan bahwa istri adalah amanat Tuhan yang perlu dicintai, yang perlu disayangi, perlu dikasih makan yang kenyang, perlu dikasih pakaian, perlu dibahagiakan. Siap aku melaksanakan perintah Tuhanku. Suatu ketika istriku berkhianat, berselingkuh, saya tidak kecewa dengan kebaikan-kebaikanku, malah itu lebih nyaman daripada engkau ngurusin sang suami. Ya kan gitu, yang tercinta, yang tersanjung, ternyata suami kunyuk juga berselingkuh. Kayak apa kecewanya orang itu ketika kita dijahati oleh orang yang kita baiki, kecewanya sangat mendalam. Justru ketika engkau cintamu hanya kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah kecewa di dunia ini. Terima kasih. Ya, baik, itu nampaknya adalah peserta diskusi terakhir kita, Mbak Itas dari Gresik, Jawa Timur. Dan tentu saja sekarang kita sudah masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Dan saya rasa Buya untuk waktu ini kurang lebih seperempat jam ke depan maksud saya, untuk bisa closing statement. Silakan Buya. Closing statement ini ada satu keterangan yang belum ditanyakan dan belum saya bahas, yaitu bahwa kita pernah ketemu dengan Tuhan. Walaqad asyhadtuhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, apakah engkau yakin aku ini Tuhanmu? Kita mengatakan, ya, engkau adalah Tuhan kami. Masih ingat nggak? Nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. Sama sekali. Kadingane. Karena apa? Nah, ini kita lupa. Ya, kenapa kita lupa? Karena sudah terlalu lama sekali. Zaman dahulu kala, nggak tahu apakah itu sebelum Big Bang, sebelum teori George Lemaitre yang mengatakan bahwa alam ini mengembang, itu ya, Big Bang itu mengembang, bukan meledak seperti dem gitu, bukan ya, mengembang. Karena taratakan fataknahuma, ya, yang dunia alam semesta itu merupakan benda materi yang sangat padat, tidak ada ruang-ruang kosong, rotkan, ya, dan sangat panas sekali. Kemudian dia mengembang, yang disebut dengan Big Bang itu, menjadi langit, menjadi bumi, matahari, segala macam planet, galaksi, bermiliar-miliar galaksi. Itu dulunya
tidak lebih besar dari 10 cm kubik alam semesta ini, dan nanti suatu ketika akan mengecil kembali, ya. Kata sijil lil kutubi, seperti kitab yang ditutup kembali. Alam semesta, the extending universe, mengembang, menjauh, lalu nanti di kiamat akan ditutup kembali, seperti kita tamat membaca kitab, kita tutup lagi dan menyatu lagi. Di mana kita ini posisinya? Jauh sebelum itu, jauh sebelum itu, tapi itu hak betul ada. Pengen ingat nggak? Sekarang begini dah. Apakah kita itu ingat waktu kita menghisap-hisap putingnya ibu kita? Enggak. Masih ingatkah kita bagaimana kita hidup di dalam perut ibu? Ingat gak dulu kita bermain-main waktu kecil di geongan, di geong-geong? Nggak ingat ya? Kapan kita mulai ingat itu? Sekitar umur 4 tahun ya. Itu juga banyak yang nggak ingatnya kan? Yang ingat tuh yang luar biasa, karena kita pernah dipukul orang atau kita pernah jatuh. Yang sehari-hari kita nggak tahu semua. Itu pun yang peristiwa yang betul-betul besar bagi kita, yang menyangkut ini. Yang lainnya kita nggak ingat. Sampai peristiwa yang terjadi atau pengajian Wawimajah, masih ingat gak materi bulan kemarin yang terangkan? Udah minggu kemarin dah. Apa yang terjadi kemarin saya nggak ingat. Kadang-kadang kita mengingat tadi pagi apa yang kerjakan juga nggak ingat kok. Baru kenalan orang, saya nanya, Anda namanya siapa? Hanya dalam beberapa saat udah nggak lupa lagi. Nanya lagi, namanya siapa? Ya karena memori kita ini sangat tergantung kepada urgensi dari peristiwa itu sendiri. Kalau menyangkut tentang kita, artinya kita diusir, kita di PHK, kita ya kan dikhianati orang, itu melekat dalam memori kita ini. Kalau sekedar peristiwa biasa ya kita enggak. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan ditanyakan, aku persaksikan atas mereka dan aku bertanya kepada manusia, apakah engkau yakin aku adalah Tuhanmu? Itu kan peristiwa terbesar dalam kehidupan kita. Kok bisa lupa? Nah, jadi artinya itulah sebabnya bahwa saya dalam berdakwah jarang atau mungkin tidak pernah saya menakut-nakuti orang dengan neraka kok. Saya jarang mungkin mengiming-imingi orang untuk berbuat baik dengan janji-janji surga, betul nggak? Dan saya juga tidak pernah menjelaskan tentang pahala, tolok ukurnya seperti apa. Ya, kita nggak usah menakut-nakuti sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Dengan yang kamu lihat sendiri saja, penyakit HIV/AIDS yang korbannya sudah banyak, ya kan, mati bergelimpangan karena penyakit melacur. Ternyata masih berani juga melacur kok. Jadi apa yang kau takuti? Nggak ada yang kau takuti. Nah, kalau orang itu sudah seperti itu, saya menyebutkannya kamu linglung. Linglung tuh bahasa Indonesianya apa? Lupa ingatan ya? Lupa ingatan. Kamu ini orang lupa ingatan. Apalagi yang terlalu lama dulu sekali
yang di depan mata saja kamu nggak sadar kok. Yang jadi masalah adalah kita semua yakin dodol itu dengan tai ayam, tai kotok namanya, ya, bener, tai kotoknya, tai kotok. Itu bentuknya hampir sama kok, warnanya hitam semu-semu coklat. Ya kan, hitam sama semu coklat. Apa pembeda dodol dengan tai kotok, tai ayam? Lihat warnanya sama. Cobalah kita yakini, kita cium baunya. Yang baunya wangi namanya dodol, yang baunya perengus namanya tai ayam, tai kotok. Itu satu bukti. Coba kemudian kita pegang, kita sentuh, ternyata ketika menyentuh dodol nyel, dia ngelawan kan, nyel gitu, elastis kan gitu. Oh ini dodol. Tai kotok kita pejet, lepas masuk. Udah itu satu bukti. Kita cium sudah beda, kita pegang beda, apalagi kita cicipi. Ya, dodol kita makan enak gak? Manis. Tai ayam makan apa rasanya? Pahit atau sepet? Sekalipun warnanya hitam kecoklatan, dengan 3 bukti, baunya, rasanya, ya kan, warnanya, sentuhannya, yakin. Tetapi ternyata bapak-bapak sekalian, banyak orang linglung punya dodol di rumah yang cantik jelita, gembleng mayeng, denok gemplok, ya, cantik jelita, dodolnya di rumah, yang setia. Tapi ternyata lelaki itu masih sering makan tai ayam di jalan kok. Iya, bekas-bekasannya orang banyak nggak? Dan ternyata lelaki yang sering berselingkuh itu ternyata banyak istrinya yang cantik jelita. Dodol tidak disentuh, tapi yang dimakan tai ayam. Orang gila bukan? Gila. Gila mah enggak, bisa ngitung duit kok. Nah, orang linglung. Jadi nanti untuk mengingat, bagaimana supaya Anda ingat ketika ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu bala, engkau mengatakan iya, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Pengen ingat? Nanti kiatnya pengajian besok. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Sobat Himmat TV. Hari ini kita sudah banyak pencerahan dari kajian kitab Faidullah, karya besar dari Syekh Mustafa Mahmud. Dan hari ini kita masih juga membicarakan tentang keesaan Tuhan.